Baik, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur karena kebaikan dan cinta Tuhan yang begitu dalam dan besar bagi kami yang tidak layak, tetapi boleh mendapatkan sebuah anugerah, tidak hanya saja untuk kami boleh melayani, tetapi juga untuk kami terus dibangunkan dan terus dipertumbuhkan di dalam iman agar kami boleh dewasa. Dan pada pagi hari ini kami akan renungkan kebenaran ini, berbicara kepada kami pribadi demi pribadi, sehingga kekuatan yang bersumber dari Allah melalui firman ini boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani perjalanan perlombaan iman kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik, saudara, hari ini saya membahas satu tema, upgrade hidupmu lewat firman Tuhan. Ini lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang saya pernah sampaikan. Dan hari ini kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat ayat 19 sampai 27. Silakan saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan dari Alkitab saya dalam terjemahan TB2. Mungkin ada beberapa sedikit perbedaan ya saudara. Tapi TB2 setelah saya bandingkan itu ada perbaikan-perbaikan di dalam teks yang kita baca cukup baik. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 mulai ayat 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam pembahasan saya sebelumnya, saudara-saudara, saya sudah membahas tentang bagaimana seseorang bisa bertumbuh dewasa di dalam kehidupannya. Dan tolak ukur daripada kedewasaan itu terkait sekali bagaimana seseorang dalam menghadapi pencobaan. Ada 5 hal yang saya sampaikan di sana, bahwa seseorang yang dewasa ketika dia menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi kesulitan dan penderitaan, maka bagi Yakobus solusinya itu adalah dia berpikir rohani, berpola pikir secara rohani gitu ya. Dia berdoa, lalu dia menjaga hati, menjaga perkataan, dan dia percaya penuh kepada Allah. Jadi tolok ukur kedewasaan seseorang itu adalah kalau dia bisa menghadapi pencobaan dengan penuh kematangan ya di dalam menghadapi hal itu. Lalu yang kedua saudara-saudara, tolok ukur daripada seseorang yang dewasa itu juga selain bagaimana dia menghadapi akan pencobaan itu, lalu kemudian saudara-saudara, dia juga terlihat bagaimana hidup di dalam firman Tuhan. Jadi indikatornya itu adalah bagaimana dia tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi ini indikator yang kita bahas hari ini adalah bagaimana seseorang itu memperlakukan firman Tuhan. Apakah dia hanya menjadi pendengar saja? Hanya seseorang yang barangkali rajin ke gereja, rajin ibadah,
Atau mungkin pelayanan saudara-saudara, tapi sebenarnya dia nggak bertumbuh. Dia nggak dewasa-dewasa. Jadi mungkin saudara-saudara, dia hanya seseorang yang memang di dalam gereja seperti seorang visitor saja, tetapi sesungguhnya dia tidak mengalami transformasi hidup yang gak berubah, saudara-saudara. Hidupnya gak berubah, mungkin seperti lagu yang kita kenal itu ya. Jadi lagunya adalah aku masih seperti yang dulu. Jadi kira-kira begitu, saudara ya. Dia masih tetap kanak-kanak, meskipun mungkin dia aktif ya, tapi dia tidak menunjukkan satu tanda kedewasaan sebagai murid Kristus yang bertumbuh. Nah, saudara-saudara, ini nanti akan saya coba bahas kenapa hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, saya mau bahas terlebih dahulu, saudara, bahwa perilaku manusia itu tidak terlepas dari bagian terdalam, yaitu hati manusia. Jadi kalau kita membayangkan seperti fenomena gunung es, saudara, itu gunung es itu yang kelihatan itu sangat sedikit. Tetapi sebenarnya di bawah laut, ya, yang tidak kelihatan itu sangat besar. Besar banget, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan misalnya di dalam gambar atau video gitu ya. Kita akan lihat gunung es itu yang kelihatan di luar sedikit. Tetapi sebenarnya di bawahnya itu besar banget yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita melihat juga hidup manusia itu seperti itu, saudara-saudara. Jadi perilaku yang terlihat itu sebenarnya adalah sesuatu yang hanya terlihat di luar, tapi sebenarnya ada bagian yang tidak terlihat dan itu sangat besar. Dan itu problemnya ada di dalam, saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat, ada manusia yang mungkin, kenapa ya dia misalnya suka marah gitu, suka iri, perkataannya susah dikontrol, atau tidak menunjukkan satu perubahan-perubahan di dalam kehidupannya yang memang justru hidupnya misalnya jadi batu sandungan gitu. Melayani Tuhan tapi tidak menunjukkan hidup sebagai seorang yang melayani Tuhan. Nah, kenapa? Karena itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang di dalam, saudara. Dan itu adalah faktor hati manusia. Makanya kalau di dalam ayat 19 ya, ayat 20. Kenapa seseorang itu memang dia mengalami marah misalnya ya. Nah, saudara-saudara, itu sangat dipengaruhi bagaimana sebenarnya di dalam hati dia. Nah, Yakobus, saudara, menolong kita bagaimana sebenarnya menolong seseorang yang barangkali di dalam kehidupannya itu penuh dengan kekotoran. Penuh dengan hal-hal yang harus dibereskan. Entah itu kemarahan yang meluap-luap, mulut atau lidah yang gak bisa dikekang, atau mungkin dia seseorang yang memang suka membeda-bedakan orang, dia mungkin memandang orang itu dengan cara lihat yang berbeda, saudara. Ada yang mungkin, kalau mungkin orang yang miskin, mungkin dia pandang dengan begitu rendah, dan mungkin dia sangat mungkin mengagungkan orang-orang yang kaya misalnya. Di bagian sebelumnya itu sudah saya ada bahas ya, saudara-saudara. Dan nanti di dalam pembahasan minggu depan akan dibahas oleh Pak Hilde, yang mungkin orang suka memandang muka, saudara-saudara. Nah, kenapa hal-hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu, saudara-saudara? Bagaimana mengatasi? Di dalam hati kita segala kekotoran, segala kenajisan, bahkan segala kepalsuan, segala kemunafikan. Nah, Yakobus, saudara-saudara, dia memberikan kepada kita satu nasihat yang sangat baik. Nah, saudara, sebelum saya bahas itu, Yakobus ini sangat baik, saudara. Jadi dia, kalau kita lihat strukturnya ya, dia memberikan perintah. Ya, di sini ada perintah. Lalu kemudian setelah dia memberi perintah, kita akan menemukan alasannya. Misalnya, saudara ya, di dalam ayat 19 dia berkata, saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ini kan ada perintah. Perintahnya itu adalah setiap orang hendak cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa, saudara? Ini alasannya. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Yakobus itu ini sistemnya begitu ya, saudara-saudara. Dia selalu memberikan perintah, alasan, dan kemudian nanti tujuannya. Ada tujuannya. Ya. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saya bahas, saudara ya.
Jadi kita sudah melihat Yakobus ini, dia bilang adalah cepat mendengar. Itu poinnya saudara. Cepat mendengar, tapi jangan cepat untuk berkata-kata. Nah, cepat mendengar ini nanti menjadi satu poin yang sangat penting di dalam surat ini saudara. Mendengar. Nah, saya bahas bagaimana kita itu bisa keluar dari segala kekotoran di dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat 21 ini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Lalu kemudian dikatakan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudara perhatikan, di sana ada satu kata, buanglah. Lalu ada satu kata lagi, terimalah. Jadi kita mesti membuang yang kotor. Nah, saudara-saudara, kata membuang di sini, di dalam terjemahan yang lain, itu juga bisa take off ya. Jadi take off every sordidness. Jadi melepaskan. Jadi membuang, melepaskan, menjadi melepaskan segala hal-hal yang kotor itu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian menerima. Nah mungkin pertanyaannya begini saudara. Yang mana yang lebih duluan dulu? Kita melepaskan dulu atau menerima? Ayo. Supaya kita melepaskan yang kotor, apakah kita perlu melepaskan dulu atau menerima saudara-saudara? Nah ini sepertinya sebenarnya ada, kenapa duluan membuangnya saudara-saudara ya? Harusnya kan kalau kita amati, terima dulu dong. Kenapa? Menerima itu kan kita punya satu daya dorong sebenarnya. Jadi terima itu kebenaran, kita menerima baru kita punya satu daya dorong untuk bisa ngebuang gitu kan. Tapi kenapa kok saudara-saudara dia bahas buang dulu di dalam bagian ini. Lepaskan dulu. Nah, saudara-saudara mungkin ini salah satu bentuk daripada penulisan Yunani sebenarnya saudara ya. Sebenarnya yang tepatnya itu adalah kita terima dulu ya. Tapi di dalam bahasa Yunani itu memang sebenarnya memberikan ada penekanan yang lebih kuat sebenarnya. Makanya membuang itu ditaruh di depan ya. Sebenarnya saudara-saudara kalau kita lihat kronologinya, kita mesti terima terlebih dahulu. Terima kebenaran. Jadi menerima, baru kita mempunyai satu kekuatan untuk bisa melepaskan segala yang kotor, yang jahat ini. Karena dengan kekuatan kita sendiri, gak punya satu daya dorong yang kuat untuk kita bisa melepaskannya. Kecuali saudara-saudara, kita sudah terima. Maka saudara-saudara, penekanan kalau kita melihat di sini, yaitu adalah bagaimana kita menerima, receive kebenaran itu. Menerima firman Tuhan. Dan menerima di sini saudara-saudara, ini bukan sekedar orang yang menerima kemudian dia mendengar, hanya menjadi pendengar, lalu kemudian kita sering, saudara mungkin berkata, dia terima telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara-saudara. Tidak demikian saudara. Orang yang menerima di sini kalau kita perhatikan, itu adalah sebenarnya seseorang yang menyambut. Seseorang yang membuka diri terhadap firman itu. Jadi ini bukan hanya sekedar pasif saudara, tapi ini ada satu tindakan yang sadar. Satu tindakan yang penuh dengan sukarela. Jadi menerima dengan kesediaan saudara-saudara. Dia bukan menerimanya dengan paksa. Tetapi dia menerima, saudara perhatikan di sini ya, menerimanya itu dengan lemah lembut loh. Jadi dia menerima dengan satu sikap yang rendah hati. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelemah lembutan. Nah saudara kalau kita lihat, untuk seseorang bisa mengupgrade dirinya melalui firman Tuhan, maka sikap menerima ini adalah satu sikap yang sangat penting dalam hidup anak-anak Tuhan. Supaya seseorang bisa mengupgrade, supaya seseorang bisa bertumbuh, supaya dia bisa naik level saudara. Dia bertumbuh dari masa kanak-kanak, lalu kemudian bertumbuh jadi orang dewasa, dan kemudian dia bertumbuh lagi menjadi orang yang berbuah bagi Kristus. Maka saudara, sarana bagi kedewasaan itu adalah dia perlu terima dengan lemah lembut, dengan sikap yang rendah hati. Jadi lemah lembut itu saudara rendah hati. Dia terbuka hatinya, dia rela tunduk. Jadi dia melawan sikap keras kepalanya saudara. Sikap angkuhnya itu. Jadi dia menundukkan. Jadi dia punya satu buah roh, kelemah lembutan saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, dia bukan hanya menjadi seorang pendengar yang pasif,
Tapi dia membuka hatinya menyambut dengan sikap yang mau diubah. Jadi ada satu unsur hospitality rohani, saudara. Seperti seseorang yang mau menyambut tamu dengan penuh kerelaan di dalam rumahnya gitu ya. Demikian juga kita menyambut firman Tuhan ini. Jadi menyambutnya dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh keterbukaan, kerelaan, saudara-saudara. Dan kelemah lembutan ini adalah bukan satu sikap yang lemah. Tetapi ini adalah satu sikap yang sebenarnya sesuatu kekuatan yang dikendalikan, saudara. Jadi mengendalikan dirinya untuk tidak melawan, tidak arogan. Tapi dia seorang yang mau diajar, mau dikoreksi oleh firman. Dia seorang yang teachable. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah ada satu korelasi sebenarnya di dalam bagian sebelumnya, di dalam ayat sebelumnya. Seseorang itu kan dikatakan adalah cepat untuk mendengar. Di dalam ayat 19-20 ya. Cepat mendengar. Jadi sebenarnya cepat mendengar ini adalah lambat berkata-kata ya, lambat untuk marah. Jadi ini ada hubungan sebenarnya antara sikap hati dan cara menerima firman. Orang yang sikap hatinya nggak baik, saudara, mungkin cepat sekali marah. Orang yang di dalam hatinya itu nggak beres, saudara. Ada di dalam hatinya ada sesuatu yang belum dibereskan, ya, yang perlu dikoreksi di dalam hatinya. Maka orang itu kalau di dalam sikap hatinya nggak tepat, nah ini lidahnya atau emosinya, amarahnya itu susah dikendalikan. Karena memang ada di dalam hatinya yang nggak beres. Tapi saudara-saudara, kalau sikap hatinya beres, saudara-saudara, jadi dia punya satu sikap hati yang tepat di dalam menerima firman Tuhan. Jadi hatinya itu dia menerima dengan lemah lembut. Jadi hatinya itu seperti tanah yang subur, hati yang subur. Ini bukan hati yang keras. Kalau hati yang keras, saudara, ketika dia menerima, maka mungkin saudara, dia berasa firman Tuhan itu bukan buat dirinya. Dia mungkin lebih melihat ini cocok buat orang lain, saudara-saudara. Nah ini mungkin yang terjadi ya dengan orang-orang yang mengeraskan hati, ya, atau mungkin yang punya sikap hati yang tidak tepat gitu. Jadi dia melihat seperti firman Tuhan itu muncul kepada dirinya. Nah dia mungkin bisa salahkan siapa yang memberitakan, salahkan orang lain, atau mungkin ketika dia tertegur ya, dia mungkin marah, saudara-saudara. Tetapi tidak, saudara. Kalau di sini dikatakan terima. Nah ketika saudara-saudara dia menerima, maka dia menerima dengan lemah lembut. Jadi dia mempersiapkan hatinya itu dengan satu kondisi hati yang ideal bagi firman Tuhan. Sehingga dia benar-benar bisa berakar dan berbuah. Maka ketika firman itu saudara dia bisa sambut dengan sangat baik di dalam hatinya. Maka saudara dia bisa ngebuang segala yang kotor. Dan segala kejahatan. Nah jadi kita bisa melihat saudara-saudara ya. Unsur utama atau yang paling penting di dalam hidup anak-anak Tuhan sebenarnya adalah bagaimana dia seorang yang menerima firman Tuhan. Menerima. Nah orang yang menerima ini saudara berarti dia benar-benar membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Dan dia betul-betul mempersiapkan hatinya. Nah kalau kita melihat saudara ya, menerima firman itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Termasuk sebagai pelayan Tuhan. Karena memang hidup kita ini adalah selalu sarana yang kita pakai untuk kita bisa bertumbuh. Tidak pernah terlepas daripada bagaimana sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Dan minggu kemarin itu di dalam tema bagaimana seseorang menjadi dewasa, saudara. Pelayan yang dewasa. Maka pendeta Lee Han Ing itu sudah menyinggung bahwa sarana untuk menjadi dewasa itu adalah firman Tuhan. Dan hari ini kita kembali diingatkan saudara-saudara, bahwa untuk kita bisa menjadi dewasa itu adalah menerima. Maka saudara-saudara, bukan berapa banyak firman yang kita dengarkan. Bukan berapa banyak seminar yang kita ikuti. Saudara, bukan berarti nggak penting ya. Karena saya mau tekankan begini saudara. Yang paling penting dari segalanya saudara-saudara, menerima firman dengan lemah lembut. Dan ini bukan berlaku untuk misalnya hanya jemaat saudara.
Ini berlaku untuk semua orang Kristen, termasuk para pengkhotbah, saudara-saudara, termasuk seperti saya ini. Seberapa dalam, seberapa kuat kita menerima firman. Kita bisa mengkomunikasikan firman. Kita bisa menggali firman. Tetapi apakah kita menerima firman itu dengan lemah lembut, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, menerima firman itu adalah solusi bagi anak-anak Tuhan untuk dia bisa membuang, melepaskan, take off untuk semua kekotoran di dalam hidupnya dia. Nah, saudara, saya ajak kita untuk berpikir lebih dalam. Di dalam ayat 22, di sana dikatakan, saudara. Kalau di dalam terjemahan yang biasa sebelumnya itu ya, saudara, yang bukan TB2 itu kan ada kata tetapi ya, saudara ya. Tetapi di dalam TB2 ini dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi saya mencoba melihat, seolah-olah kalau dalam TB terjemahan lama itu, saudara ya, jadi seolah-olah ini ayat 22 terpisah dengan bagian sebelumnya atau ada bagian lain. Sebenarnya enggak, saudara. Justru di dalam terjemahan 2 ini udah diperbaiki. Jadi kemudian dikatakan ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi ada hubungan ya, ada korelasinya dengan bagian sebelumnya. Nah, ini sangat bagus terjemahannya, saudara. Makanya yang belum punya TB2, lebih baik punya TB2 supaya kita punya ada beberapa perbaikan-perbaikan yang cukup sudah dilakukan ya. Nah, ini hendaklah kamu menjadi pelaku. Jadi sudah dikatakan di bagian sebelumnya, terima. Untuk kamu bisa ngebuang yang kotor, maka terima, saudara-saudara. Maka setelah terima, dilanjutkan. Yaitu adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Jadi kita bisa bayangkan di sini, saudara. Orang yang hanya menjadi pendengar, maka kemudian disebut dia menipu diri sendiri. Coba saudara pikir, kenapa seseorang yang disebut sebagai pendengar, dia disamakan sebagai penipu, menipu diri sendiri. Ayo saudara-saudara, kenapa orang itu disebut sebagai penipu? Coba saudara pikir. Dia disebut sebagai menipu diri sendiri. Ya, kalau kamu hanya mendengar, maka di sini dikatakan kamu menipu diri sendiri. Kenapa dia disebut sebagai penipu? Saudara-saudara, kata penipu di sini ya, itu bisa disebut sebagai pembohong, sebagai pendusta. Jadi coba bayangkan ya, Yakobus ini sangat keras sekali terhadap orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak menerima, tidak menjadi pelaku. Maka Yakobus itu menyebut orang-orang seperti itu sebagai pembohong, sebagai pendusta. Saudara, kalau jadi misalnya itu kita punya pendeta kayak Yakobus ini ya, dia kalau ketemu jemaat Tuhan atau misalnya kita, saudara, dia berkata kalau kita hanya mendengar gak melakukan, dia bilang, kamu ini pendusta, kamu ini pembohong. Saudara, mungkin kita bisa marah loh. Tapi ini sangat keras kalimatnya. Dia mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa memang orang-orang yang hanya jadi pendengar, mereka ada di dalam satu posisi yang sebagai orang yang benar-benar menipu diri sendiri. Sebagai pembohong, sebagai pendusta gitu. Jadi ini satu kalimat yang sangat keras sebenarnya. Kalimat yang mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang hanya jadi pendengar, jadi orang itu sebenarnya dia itu adalah sedang mengabaikan firman Tuhan. Jadi menekan firman Tuhan. Karena kenapa saudara? Dia itu sebenarnya sudah tahu ada yang benar. Tapi sebenarnya dia tidak mau menerima informasi, menerima kebenaran itu. Jadi dengan kebebalan dirinya saudara, dia menolak firman Tuhan itu. Makanya dia disebut sebagai penipu, sebagai pembohong, sebagai pendusta. Contoh ya saudara, contoh. Kalau misalnya kita ke dokter ya, seseorang, saya ambil contoh misalnya sakit gula, saudara-saudara. Nah dokter memberikan misalnya itu ini hal-hal yang harus dia patuhi. Jangan makan yang manis-manis. Jangan makan entah coklat, nasi terlalu banyak,
minum teh gula atau minum Coca-Cola dan segala yang manis-manis, bahkan buah-buah yang manis-manis, hindari. Nah, saudara-saudara, orang ini kan mendapatkan kebenaran yang dapat menolong dia. Kebenarannya adalah kalau mau sehat, jangan makan yang manis-manis. Yang kedua, mungkin dokter bilang, supaya kamu sehat, selain jaga makan, rajin olahraga. Jalan pagi setiap hari, 30 menit, 1 jam. Jadi ini kebenaran yang didengar. Selain jaga makan, tapi juga olahraga. Nah, ini satu kebenaran. Tapi bagaimana saudara-saudara kalau kemudian seseorang yang ke dokter mendapatkan informasi yang sangat baik ini. Tapi kemudian saudara-saudara, enggak saya mau makan yang manis-manis. Toh juga nanti saya kalau olahraga ya semua selesai lah. Atau saya minum obat juga nanti saya bisa ini. Jadi dia nggak jaga pola makan misalnya. Dengan banyak alasan. Dia cari alasan. Mungkin hari ini saya jalan pagi capek, saya susah bangun. Jadi mencari banyak alasan, saudara. Jadi kita bisa, mungkin kita punya pengalaman seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan sebenarnya orang yang menipu dirinya itu adalah orang yang mencari banyak alasan. Jadi alasan-alasan yang barangkali tidak masuk akal, saudara-saudara. Dia tahu kebenaran, tapi banyak alasan kenapa dia nggak mau melakukan kebenaran itu. Makanya Yakobus atau firman Tuhan mengatakan orang seperti ini sebagai pembohong, sebagai pendusta. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya di dalam kehidupan orang Kristen, berapa banyak orang hidup dengan penuh kemunafikan seperti ini. Jadi di dalam gereja, saudara-saudara, mungkin dia seorang pelayan Tuhan, mungkin dia seorang yang sangat aktif, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang mungkin hanya seperti seorang artis di dalam gereja. Yang sebenarnya dia nggak punya kerendahan hati. Gak ada hati yang lemah lembut yang mau melakukan firman Tuhan. Dia hanya menjadi seorang pendengar tapi dia tidak terima. Maka tidak heran kenapa hidupnya saudara-saudara tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Entah itu tidak bisa mengekang lidah. Atau dengan segala amarah dan sebagainya masih menguasai kehidupannya. Dan kita melihat saudara-saudara di dalam gereja ada orang-orang seperti ini. Yang memang hanya mungkin seorang pendatang sebagai seorang visitor di dalam gereja, saudara. Sebagai seorang tamu saja. Tapi mereka bukan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima. Tapi mereka hanya sebagai penipu-penipu, pendusta-pendusta. Pembohong-pembohong yang hadir di dalam gereja. Saudara, sikap seperti ini bisa terjadi buat kita. Saudara, kalau andai kata kita hanya sebagai seorang penipu di dalam gereja, yang sebenarnya jadi pendengar saja, maka Yakobus mengatakan orang seperti itu sebagai penipu. Yakobus lebih tajam lagi sebenarnya di dalam bagian berikutnya itu dikatakan ya, ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman, tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi segera lupa bagaimana rupanya. Ya saudara, begini, ada sih orang yang setelah bercermin lupa wajahnya? Siapa sebenarnya orang-orang yang lupa, saudara-saudara? Siapa orang-orang yang lupa? Kalau kita coba pikir lebih dalam, kira-kira orang yang lupa wajahnya itu normal nggak, saudara? Saudara-saudara, orang-orang yang lupa wajah, orang-orang yang lupa diri ya, lupa ini. Sebenarnya itu bisa disebut sebagai orang yang nggak normal, orang yang nggak normal. Jadi itu orang yang cacat mental, atau orang yang bodoh sekali. Maka Yakobus mau mengatakan, kalau hanya seseorang itu hanya jadi pendengar, maka dia tidak hanya disebut sebagai pembohong, sebagai pendusta, sebagai penipu, dia itu adalah orang yang bodoh sekali. Sebagai orang yang cacat mental. Sebagai seorang yang gak normal, saudara. Wah, ini buat pendengar, saudara, di zaman itu mungkin
nggak nyaman sekali. Buat kita hari ini kalau dengar juga nggak nyaman. Tapi demikianlah Yakobus menggambarkan seseorang, orang Kristen yang hanya jadi pendengar firman. Yang tidak melakukan firman, dia menipu diri sendiri. Dia seorang yang memang gak normal, cacat, mental dia bodoh sekali. Kalimatnya kasar, saudara-saudara ya. Tapi demikianlah Yakobus menggambarkan kepada kita. Supaya setiap orang itu boleh menyadari dirinya. Bagaimana dia memperlakukan firman. Supaya punya sikap hati yang tepat. Maka Yakobus itu menjelaskan kenapa kita harus menjadi pendengar firman. Kalau kita tidak mau disebut sebagai seorang penipu, pendusta, seorang yang anormal, yang cacat mental. Maka saudara-saudara, Yakobus mau menekankan jadilah seorang pelaku firman, terimalah firman Tuhan itu. Jadi itu luar biasa loh saudara. Maka Yakobus mau menegaskan kepada kita bagaimana seseorang yang kemudian menyambut firman Tuhan dengan benar. 25, namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Maka Yakobus kemudian memberikan satu tools kepada kita, atau langkah-langkah, supaya menjadi orang yang normal. Supaya menjadi seorang yang normal sebagai pelaku firman yang menerima firman. Maka pertama-tama saudara, Yakobus mau menekankan jadilah pendengar yang baik. Di dalam bagian awal dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, inilah yang kita perlukan. Cepat mendengar, menjadi pendengar yang baik. Di dalam segala hal. Sebelum memberi respon terhadap sesuatu, sebelum saudara menjadi pendengar yang baik. Untuk firman Tuhan jadi pendengar yang baik. Punya telinga benar mendengar yang baik. Kemudian saudara perlu melihat. Melihat dengan baik. Melihat saudara-saudara. Meneliti di dalam bagian ini. Siapa yang meneliti hukum itu? Jadi saudara, level daripada anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar. Bukan sekedar melihat. Tapi kemudian level yang lebih dalam lagi meneliti. Maka meneliti ini bukan hanya tugas sahabat Tuhan sih sebenarnya saudara ya. Setiap anak-anak Tuhan perlu meneliti firman Tuhan. Mungkin malas meneliti. Lah bacalah firman Tuhan. Bacalah buku-buku rohani. Mungkin malas meneliti. Banyak tool sekarang yang bisa menolong kita meneliti firman Tuhan. Bisa pakai banyak tools ya saudara ya. Di dalam web-web ini. Wah ada Bible Hub saudara. Bible Hub itu banyak menolong kita hamba Tuhan sekarang. Meneliti firman Tuhan dengan sangat baik. Bahkan ChatGPT sekarang bisa menolong kita menganalisa kata ini. Kalau mungkin malas saudara, ChatGPT itu menolong kita analisa kata ini. Saya dibantu oleh ChatGPT, saya mau analisa kata ini. Misalnya analisa kata meneliti firman Tuhan, ChatGPT menolong saudara. Menganalisa misalnya ada satu lagi bertekun pakai ChatGPT. Apa ChatGPT memberikan penjelasan mengenai bertekun di dalamnya. Ada satu kalimat nanti di sana saudara. Jadi saya meneliti, itulah bertekun. Nah saya langsung bahas nih. Yaitu adalah bertekun. Itu sebenarnya saudara, kalimatnya itu tetap tinggal di dalam firman. Jadi setelah meneliti, langkah berikutnya itu adalah kita mendengar, lalu kemudian melihat, lalu kemudian meneliti. Dan setelah meneliti, kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan. Ini langkah-langkah yang mendengar, melihat, meneliti, dan tinggal. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi setelah kita tinggal, baru kemudian kalimat berikutnya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, jadi melakukan. Jadi coba saudara ya, langkahnya itu adalah mendengar, melihat, meneliti, tinggal, dan lakukan. 5 langkah ini. Jadi ini ya yang Yakobus melakukan. Nah, kalau kita mau bertumbuh makin dewasa, maka level-level hal-hal ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ini luar biasa sebenarnya surat Yakobus ini. Nah, orang yang betul-betul tinggal di dalam firman Tuhan, dia sudah meneliti, dia tinggal, dia melakukan. Maka akan kelihatan saudara, dari kehidupannya, seperti apa dia itu di dalam ibadahnya. Nah, coba kita lihat ayat 26-27. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, kalau dia seorang yang sungguh-sungguh memang beribadah kepada Tuhan, pasti dia mengekang lidah, saudara. Ini wujudnya misalnya di sana. Mengekang lidah. Jadi ini ada korelasi dengan ayat 19 dan 20 ya. Nggak cepat-cepat ngomong gitu. Nggak cepat-cepat marah gitu. Dia mendengar, saudara. Jadi dia bisa mengekang lidah, lalu
Di sini kan menipu diri. Jadi dia nggak menipu dirinya. Dia nggak menjadi seorang pendusta, nggak menjadi seorang pembohong. Dia nggak cacat mental. Dia bukan orang bodoh, saudara-saudara. Dia seorang yang memang benar-benar bisa seorang jadi pelaku dari firman Tuhan. Maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ibadahnya tidak sia-sia, saudara. Kalau sia-sia ini kan berarti dia hanya mendengar, nggak ada buah imannya. Yakobus nanti membahas lagi. Iman tanpa perbuatan itu akan mati, ya. Tapi ini ibadahnya tidak sia-sia. Jadi saudara, ini akan kelihatan buahnya itu. Jadi ada transformasi. Maka transformasi yang kelihatan kalau seorang melakukan firman Tuhan menurut Yakobus salah satunya, yaitu adalah dia mengekang lidah. Dan dia kemudian seorang yang beribadah yang memang betul-betul melakukan firman Tuhan itu dan tidak sia-sia, saudara. Lalu ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan dan Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu. Maka dia pasti akan menolong orang. Ini wujud nyata daripada orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Jadi dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dia punya kepekaan untuk juga memperhatikan yatim piatu, janda-janda yang ada di dalam kesusahan. Jadi dia punya kepekaan hidup, saudara, untuk mencintai sesama, terlebih mereka yang ada di dalam kesusahan dan kesulitan. Dan dia bisa menjaga diri supaya dia juga tidak dicemarkan oleh dunia, menjaga kekudusan hidupnya. Nah, ini firman Tuhan luar biasa, saudara. Ya, ini pembahasan singkat atau eksposisi singkat dari renungan firman Tuhan yang pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menolong kita bertumbuh untuk mengupgrade diri kita melalui firman Tuhan. Harapannya, saudara, kita makin rindu, makin haus, dan makin bersungguh-sungguh untuk mempelajari firman, dan bukan sekedar mempelajari, tapi mendengar, melihat, meneliti, dan tinggal dengan bertekun tinggal di dalam firman Tuhan. Dan terakhir itu melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebenaran yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Kami mohon kekuatan dari Allah Roh Kudus menolong kami sehingga kami betul-betul boleh tinggal di dalam firman Tuhan dan boleh betul-betul melakukan firman Tuhan. Kami semua yang hari ini mendengar, bahkan setiap pendengar yang merenungkan firman, boleh sungguh-sungguh seperti yang Yakobus sampaikan kepada kami bukan saja mendengar, melihat, meneliti, tinggal di dalam, tapi juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik.